Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik Wonosobo. Hari-hari ini tengah dihebohkan dengan beberapa hal dan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, karena memang di 2025 ini banyak banget ya kontraksi maupun hal-hal yang mempengaruhi tingkat perekonomian di Wonosobo. Banyak kebijakan-kebijakan efisiensi itu juga sangat berpengaruh pada perputaran uang di Wonosobo. Nah, salah satu yang nanti akan kita bahas adalah keberadaan sebuah lembaga keuangan yang asli Wonosobo. Sebuah lembaga keuangan yang tadinya itu kecil tapi bertransformasi menjadi lembaga keuangan dengan profesionalitas kinerja yang sudah mulai diakui. Tidak hanya itu, kita nanti juga akan lebih mengulik lagi sosok top leader di lembaga itu. Saya kenalkan nama narasumber pada hari ini, Mbak Galih Papajeng. Assalamualaikum Mbak Galih. Waalaikumsalam Pak Agus. Nah, kalau sudah bilang Mbak Galih itu mesti rata-rata tahu, oh Bang Wonosobo gitu kan. Karena ikonik banget Mbak Galih itu kan. Dan yang jelas ya, Lintas Topik itu inden jadwal Mbak Galih itu hampir 2 bulan. Wah, keren banget ini. Akhirnya di jadwal Mbak Galih, aku lagi di luar negeri, nggak tahu luar negeri mana. Yang penting nggak di luar angkasa ya Pak. Terima kasih Mbak Galih ya, udah hadir di Lintas Topik. Sama-sama Di Pak tengah-tengah Agus, dengan senang hati. kesibukan akhir tahun yang saya yakin biasanya lembaga keuangan ini akhir tahun betul-betul menggenjot target. Ya, genjot capaian, genjot target semuanya pokoknya. Nah, itu kita langsung aja masuk. Bang Wonosobo, apa kabar saat ini? Bang Wonosobo, apa kabarnya? Sehat luar biasa. Tentunya kita makin concern kepada slogan kita, Bang Wonosobo, Bange Wonosobo. Jadi di sini tuh kan banyak perbankan ya Pak Agus. Cuma slogan kami tuh kan kami pengennya tuh Bang Wonosobo jadi lokal championnya Wonosobo. Saat ini kan memang perbankan sangat banyak, sangat bersaing. Lah fokusnya kita tuh tahun ini dan tahun selanjutnya bagaimana caranya Bang Wonosobo, masyarakat Wonosobo bisa akses produk-produk kami. Sense belonging ke Bang Wonosobonya tuh lebih gitu loh. Soalnya mungkin tahun-tahun sebelumnya kami effort ke branding kan belum fokus sekali. Cuma mulai tahun ini kami memang ada hampir 1,5 tahun ini kami fokus kepada branding karena banyak orang Wonosobo juga belum mengenal Bawon gitu loh. Kan terkenalnya Bawon gitu ya. Atau dulu terkenalnya ini ya, Bang Pasar ya? Ya, terkenalnya dulu memang Bang Pasar. Memang awal mula berdirinya Bang Wonosobo kan memang di skupnya di pasar ya. Saya masih ingat dulu ruangannya sempit, apalagi di pasar induk yang masih Pasar Timur ya, yang lama itu kan. Saya malah belum lahir dulu. Saya masuk di Bang Wonosobo tuh 2010. Oh, 2010 ya, langsung jadi dirut. Oh enggak lah, dari marketing bawah banget. Ya. Mbak, transformasi Bang Wonosobo dari Bang Pasar yang tadinya kecil, tidak pernah terdengar, kemudian berubah wajah menjadi Bang Wonosobo, ini seberapa effortnya sih sebetulnya? Effortnya saat saya dulu pertama kali masuk Bang Wonosobo mungkin aset masih di bawah 100 miliar. Saat sekarang sudah hampir 593, hampir 600 miliar. Jadi kami memang tadinya kantor kasnya masih terbatas, sekarang tahun ini sudah 13 kantor kas. Jadi di seluruh kecamatan hampir rata-rata ada kantor kas. Tinggal 2 kecamatan yang belum ada ya? Ya, yang di Kali Kajar sama Kali Bawang. Tapi pelayanannya terkonsen di Sapuran, yang Kali Bawang sama yang di Kali Kajar tuh di Kretek. Oh, gitu. Jadi cuma 2 itu karena kan kita memang melayani semua desa sekabupaten Wonosobo. Jadi untuk layanannya kami memang fokus membuka kantor kas di hampir seluruh kantor Kabupaten Wonosobo gitu. Jadi effortnya perluasan jaringan kantor. Lalu otomatis karena asetnya besar di SDM juga makin banyak karena yang dilayani kan makin banyak, volume usaha banyak, otomatis SDM juga makin banyak. Saat sekarang sudah 113 orang karyawan. Dan itu produk lokal semua, kelahiran Wonosobo semua. Oke, Wonosobo Pride ya, yes. gitu ya. Kalau segmen marketing dari ini Bawon itu siapa? Segmennya hampir menyeluruh, ada Gen Z, Gen Y, Gen X, Gen Bomber semuanya, ya. Baby Bomber semuanya ada karena kita kan
UMKM juga ada 50% kami sektor usaha yang kami biayai di UMKM itu 50% dari total outstanding kredit kami yang saat sekarang sudah 480 miliar. Lalu di fokus pegawai juga kami melayani penyaluran gaji perangkat desa, siltapnya. Lalu P3K juga iya mulai tahun 2022. Lalu juga anggota DPRD juga mengakses produk kami juga. Lalu hampir semua lini pengusaha, UMKM semuanya lah gitu. Mungkin di spill Mbak kali produk-produk dari Bawon itu apa aja sih? Produk kami itu yang paling untuk pembiayaan UMKM ada kredit umum. Kami bunganya sangat kompetitif, prosesnya cepat. Karena kan kalau di skup BPR tuh kalau yang kami tonjolkan adalah di layanannya cepat. 7 hari kerja nanti bisa sudah ada mengetahui hasilnya di approve atau enggak. Lalu ada kredit KPR, KKB, yang terbaru ini ada Kretamas, kredit peruntukan untuk emas. Gitu. Jadi karena sekarang kan banyak sekali orang yang berinvestasi ke emas, harga emas kan naik terus kan. Lah kita ngeluarin kredit cicil dulu, miliki kemudian gitu. Ini ya, apa namanya termasuk best sellernya program Bawon ya? Ya tahun ini itu kita kembangkan baru itu dan KKB gitu. Kalau untuk tabungan kita banyak variatif banget. Ada tabungan arisan yang tiap bulan 200.000. Sangat terjangkau, itu jangka waktunya 2 tahun. Lalu ada Tamara, tabungan berjangka juga, minimal setoran 50.000 per tahun, per bulan. Lalu ada deposito juga yang rate-nya kompetitif, dijamin LPS juga. Lalu ada tabungan undian si tampan gitu. Oh gitu. Itu kalau maksudnya arisan dan lain-lain itu pangsanya mak banget ya? Mak banget. Dulu waktu kita masih sering offline, arisan itu ya yang kita kan itu undiannya setiap bulan tuh Pak. Jadi tuh yang menghadiri undiannya itu ya notabene semuanya emak-emak. Jadi soalnya marketing paling handal tuh dari emak ke emak. Mood to mood ya. Tapi dari emak ke emak karena kan emak-emak itu adalah manajer keuangannya keluarga. Dan selain ras terkuat di dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Apa sen kiri belok kanan. Mbak tadi di awal masuk 2000 berapa? 2010 awal. Itu baru sekitar asetnya masih 80 miliaran. Wah, peningkatan semakin kesininya bagaimana bisa meningkatkan aset? Jadi karena dulu tuh belum banyak yang mengenal kan, kalau dengan adanya promosi yang luar biasa, gathering nasabah, jadi mungkin orang-orang yang punya duit-duit gede itu dulu belum bisa mengakses dan belum trust belum ada ya. Nah makin kesini tuh karena dulu saya kan juga pernah kerja di X bank kan, jadi menggiring nasabah ke Bank Wonosobo biasa juga. Gerbong itu di bawah. Ngikut tuh iya, karena kan di bawah, salah satu teknik marketing tuh kan salah satunya di people ya kan gitu. Jadi otomatis karena mereferensikan banyak nasabah yang akhirnya sudah join Bank Wonosobo, nanti mereferensikan ya akhirnya Bank Wonosobo makin berkembang. Mulai kapan artinya keberadaan dari Bank Wonosobo itu mulai dirasakan baik secara branding maupun secara pemasukan modal? Ya sudah dari awal mula saya masuk ke Bank Wonosobo kan 2010 tuh. Ya mulai itu karena kan ada dari kan dulu tuh modelnya rekrutmen SDM-nya kan cloning dari bank lain tuh. Jadi mulai itu Pak. Naturalisasi. Ya enggak sih, itu orang Wonosobo juga kok. Naturalisasi gitu. Mbak Kalih, kalau lihat sekarang lembaga keuangan kan banyak banget ya. Banyak banget. Nah, posisi Bank Wonosobo itu seberapa settle? Posisi Bank Wonosobo di Wonosobo? Iya, di lembaga keuangan di internal Wonosobo kan, itu. Ya sudah cukup, menurut saya sih sudah cukup kuat. Karena kan kalau bank kan indikatornya kinerja ya. Kinerja, jadi tiap tahun tuh dividen kami meningkat untuk Pemda. Jadi indikatornya kan kalau misal di BUMD sendiri kan Bank Wonosobo merupakan satu-satunya BPN Pemda yang
ketiga, maksudnya kan BUMD ada beberapa. Kami itu penyumbang kedua setelah PDAM yang terbesar dividennya. Jadi Berapa? cukup settle. Terakhir tuh tahun kemarin 3,7 miliar. Dividen. Kalau kepemilikan saham belum saham ya? Saham ya? Pemda 100% milik Pemda. Oh punya Pemda 100%. Yes. Gitu enggak. Terus tadi kan dikatakan bahwa paling tidak siltapnya Kades ya, perangkat desa di situ. Itu lewat lewat apa? Lewat Bawon. Ada benefit-benefit lain, mungkin ada dana lain yang diperoleh, misalnya dana desa itu juga dimasukkan ke Bawon? Iya, dana desa dilewatkan di Bawon. Sudah dari awal sebelum saya masuk ke Bank Wonosobo sudah dipercaya itu. Lalu dana ini yang dulu ex-UPK juga iya. Sekarang jadi BUMDesma itu. Semuanya sudah bekerja sama dengan Bank Wonosobo. Lalu bekerja sama dengan BUMD lain juga penempatannya di Bank Wonosobo. Rumah sakit, sekolahan, instansi-instansi sebagian besar sudah berkolaborasi dengan Bank Wonosobo gitu. Karena kan memang kita tawarkan benefit ber-MOU. Kita kan juga selain ada value yang didapat indikatornya tuh prosentase fee lah ya, maksudnya kalau kayak gitu juga ada value yang lain. Jadi kita kalau sudah berkolaborasi dengan satu instansi, kita bisa mengadakan edukasi literasi secara free gitu. Oh, edukasi literasi, saya jadi ingat dari beberapa story yang Mbak Gali sampaikan. Kenapa tuh jadi fokus kayaknya edukasi literasi ke masyarakat? Karena memang dari OJK sendiri itu mewajibkan setiap bank itu harus ada pelaporan kegiatan edukasi literasi. Tapi terlepas dari itu merupakan sarana promosi yang menurut saya efektif. Karena apa? Tidak hanya jualan lah. Bank tuh tidak hanya notabene jualan gitu aja, selling produk, tapi ada unsur memberikan informasi keilmuan yang penting bagi mereka supaya tidak terjerat pinjol, rentenir gitu kan. Investasi bodong. Kan Wonosobo waktu beberapa tahun yang lalu tuh ya ampun sangat-sangat merugikan kan. Uang yang keluar dan akhirnya orang yang rungkat sangat merugikan karena nggak tahu kalau investasi itu yang baik tuh harus 2L, logis, legal. Ya, banyak kan nggak logis tapi menawarkan mimpi ya. Oh, gitu. Member apa namanya itu yang member itu MLM ya. kayak gitu. Lah kalau tadi dikatakan edukasi literasi, terus edukasi yang diberikan itu ngefek nggak ke profit lah, kadang-kadang lembaga keuangan kan mesti ke situ kan, ke target itu ada ngefeknya nggak? Ngefek banget karena kan di situ materi edukasinya ada cara memilih investasi yang berbasis resiko kayak gitu kan, otomatis kita menawarkan produk kita kan otomatis Pak. Jadi oh iya ya, kenapa aku nggak deposito aja? Oh iya ya, kenapa saya harus menyimpan uang di bawah bantal, misal seperti itu. Jadi kita ada unsur sosialnya karena memberikan informasi ya kan. Tapi di satu sisi benefit buat Bank Wonosobo langsung karena paling ngena tuh edukasi literasi sama ibu-ibu. Yeah. Jadi banyak sekali dan ke pelajar juga iya karena menabung dari dini seperti itu kan otomatis dia langsung buka simpanan pelajar kayak gitu. Terus ibu-ibu yang notabene belum tahu apa itu deposito, apa itu tabungan arisan seperti itu akhirnya mengakses produk kami seperti itu. Jadi kadang kan mereka tuh taunya ya udah nabung aja atau kalau enggak ya udahlah disimpan di lemari gitu kan kayak gitu. Tapi akhirnya oh ya mending lebih baik kita kan juga ada edukasi yang tentang mengelola keuangan keluarga. Bagaimana dana darurat itu harusnya berapa persen dari penghasilan. Terus dana investasi berapa persen. Kita kan juga memberikan pendidikan. Oh gitu ya. Karena mungkin literasi keuangan dari masyarakat kita juga belum terlalu tinggi kan. Betul sekali. Gaji berapa, penghasilan berapa ya udah habis gitu kan. Kadang kan kebalik, saya nabung setelah sisa. Harusnya enggak diponto-ponto dulu. Ya udah nabung itu ya harus dipaksa. Kita kan banyak produk nih, ada yang Tamara buat
pensiun, masa tua, ada yang untuk kebutuhan biasa bisa diikutkan tabungan yang biasa seperti itu. Jadi ada juga yang free administrasi juga ada tempat kami. Jadi kami tuh menyesuaikan dari keinginan nasabah. Nasabah tuh ada loh nasabah saya dulu waktu jadi marketing tuh ada nasabah yang sangat-sangat terbantu, bahkan saat beliau menyekolahkan sudah tidak bingung. Karena saya melakukan pendampingan, Bu, ini mending di deposito aja. Lalu Bu ini ikut tabungan ini. Akhirnya pada saat beliau pensiun sudah tidak geragapan gitu loh. Kan ada kan orang yang pensiun kok aku jadi nggak punya apa-apa gitu loh. Iya. Jadi fungsi dari edukasi literasi itu salah satunya adalah gimana caranya mengelola keuangan secara cerdas gitu. Jadi mereka sangat terbantu itu. Terus ada nggak kaitannya antara literasi itu dengan produk yang dipilih? Ada. Nah, apa yang disarankan? Misalnya nih untuk karyawan-karyawan yang mungkin usia 40 dan nanti kan paling enggak di 15-20 tahun ke depan dia sudah pensiun. Ya. Apa yang disarankan misalnya? Ya kalau misal untuk ke produk kredit bisa ke Kretamas. Kan itu juga cicilan tapi bunganya sangat ringan. Jadi saat beliau sudah pensiun, dia mencicil sekarang sudah dapat emas dengan harga di lock sekarang. Otomatis kan kalau dia sudah pensiun kan harga emasnya sudah melambung sangat tinggi sekali, itu salah satunya. Lalu kalau untuk lebih ke produk tabungannya bisa ikut Tamara. Beliau nanti karena kan Tamara itu bunganya setara deposito bank umum, jadi tinggi. Kalau umpamanya 0,3? 4,25% per tahun. Per tahun ya? Ya. Berarti berapa tuh kalau dalam 1 bulan 0, sekian ya? Iya Pak, ya. Daripada yang 2% per bulan kan nggak logis gitu kan. Tapi habis itu nanti hilang. Pokoknya udah hilang, iya, ya kan? Nggak cuma gitu. pokoknya, yang lain-lain juga hilang. Gitu kan. Lah Mbak, kalau misalnya saya jenengan berikan ke saya nih, apa sih sebetulnya pembeda Bank Wonosobo dengan lembaga-lembaga keuangan khas Wonosobo lah, yang kita nggak bicara yang konvensional ya, nggak bicara tentang Himbara, kita bicara dengan lembaga keuangan yang selevel dengan Bank Wonosobo ini. Apa yang menjadi pembeda, kenapa pada akhirnya Bawon ini kokoh? Itu? Ya, Bawon ini kokoh. Yang pertama kita kan punyanya Pemkab Wonosobo. Yang pertama itu BPR juga ikut penjaminan LPS Pak, jadi aman. Oh ada di penjaminan LPS juga. Iya, kan yang ikut penjaminan LPS kan hanya BPR dan Bank Umum. Lain-lain itu enggak ada. Jadi perlu diwaspadailah seperti itu kalau ada resiko-resikonya seperti itu. Lalu yang selanjutnya kan kenapa harus Bawon gitu kan? Karena kan ini bank local pride. Jadi kalau misal kita naruh di Bank Wonosobo, terus nyimpen uang di Bank Wonosobo, kreditnya di Bank Wonosobo, hasilnya itu ya kembali lagi buat Wonosobo. Karena kan kita menghasilkan laba nih, laba kan dividen, berarti PAD, pendapatan asli daerah. Masa orang Wonosobo malah ke bank lain yang hasilnya nggak tahu, maksudnya belum pasti belum bisa merasakan ya. Kalau kita kan jelas disetorkan ke daerah lagi untuk bangun lah, untuk mungkin penanggulangan bencana lah atau fasum lah seperti itu. Dan yang jelas selain dari dividen kami juga ada CSR. Kadang kan kami juga pernah berkolab kepada kami rumah layak huni, mungkin penanganan stunting atau mungkin pembangunan masjid, seperti itulah langsung bisa menggunakan CSR kami gitu. Tapi biasanya penggunaan CSR sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Wonosobo. Oh gitu, jadi linear ya? Kayak sekarang masing-masing BUMD itu diharapkan bisa memberikan CSR-nya untuk RTLH. Nah, Bawon juga berpartisipasi ke situ. Gitu. Betul. Mbak, tantangannya apa membesarkan Bawon ini? Kalau saya lebih kepada karena BPR tuh memang skupnya beda dengan bank umum, ya otomatis ke layanan digital gitu. Cuma kan kita lagi berproses ke situ. Terus yang paling utama ya di SDM, karena sebagian besar SDM kami kan generasi Gen Z ya. Gitu. Sementara kalau yang paling tua berapa di usia untuk karyawan di 54 tahun. 54 tahun. Cuma 3 orang. Batas pensiun berapa sih? 56. 56 ya. Berarti yang teman saya itu 2 tahun lagi pensiun ya. Itu nanti. Itu segmen kedua. Saya mau nanya lagi, Mbak. 2025 ini kan kita tahu ya, ada program-program yang nampaknya di cancel, ada program-program karena ada kebijakan efisiensi. Ya. Bagi Bank Wonosobo pengaruh enggak sih?
efisiensi ya, kalau kami kan karena ya memang ada program pemerintah yang dilewatkan kepada kami kayak dana desa ADD gitu kan sudah ada nganunya ya. Maksudnya kalau itu kan lebih ke siltapnya tidak ada tidak ada pengurangan ke situ. Cuma lebih kepada karena kita ini ada program makan bergizi gratis, malah kita ada celah pasar baru, produk baru. Jadi kita membiayai, jadi kita diapresiat kemarin sama Bappenas. Kemarin kan sempat Bappenas kesini ke Pendopo nemuin Pak Bupati. Apresiat dengan Bank Wonosobo karena satu-satunya bank yang berani membiayai mitra SPPG itu. Oh, berani membiayai mitra SPPG dengan berapa sih? Satu mitra itu sekitar 1,5 sampai 2 M. Iya, cuma kan ada yang mitra itu hanya membutuhkan bangun, ada yang membutuhkan fasilitas kendaraannya saja, ada yang membutuhkan untuk pembiayaan alat. Ya kami itu kan pasti dengan prinsip analisa yang baik ya, tetap ada usaha yang sudah berjalan sebelumnya, lalu ada akunan yang cover seperti itu dan alhamdulillah pada saat SPPG itu sudah berjalan, angsurannya lancar alhamdulillah. Berapa yang menjadi partner dari Bank Wonosobo? Saat sekarang sih kami sudah membiayai sekitar hampir 30, per hari ini 27 miliar. Dengan total SPPG di 15 SPPG. Iya. Lembaga keuangan yang lain belum berani? Belum berani. Ini yang salah satu jadi pembeda kan? Ya, karena kan kalau saya berpikirnya adalah di situ satu SPPG itu ada 50 orang pekerja lah ya. Entah itu posisinya apapun lah. Dengan saya membiayai benefit yang lain, maksudnya peluang yang lain kan 50 itu jadi mengenal Bank Wonosobo. Ada satu SPPG yang nantinya 50-nya itu saya sedang mengurus ini. Kalau bisa payroll-nya nanti masuk ke Bank Wonosobo. Otomatis kalau payroll-nya masuk ke Bank Wonosobo, ya otomatis nanti bisa nabung, bisa pinjam kayak gitu lah. Multiplier efeknya ya, kayak gitu. Udah gitu supplier dari SPPG itu. Ada kan supplier ayamnya, sayurnya, otomatis kan kami mengenal dari SPPG itu. Jadi dari satu titik SPPG kami peluang calon nasabah itu bisa lebih banyak lagi gitu loh Pak. Tapi faktor risknya? Faktor risknya ya ini, misal kalau ada dapur yang ada KLB-nya kan memang di stop sementara. Kayak kemarin satu SPPG itu kan ya, stop. cuma kan kami sudah mengelok 1-2 angsuran biasanya seperti itu. Gitu. Makanya kami tuh nggak akan membiayai SPPG yang nggak ada usahanya sebelumnya. Jadi kami nggak akan gambling lah ya istilahnya. Oh saya mau membiayai modal usaha SPPG tapi usahanya ya itu aja yang baru akan nggak berani kami. Oh, misalnya gini, saya belum punya usaha, terus saya mau mengajukan kredit untuk pengajuan SPPG itu nggak berani ya? Nggak bisa karena kan kita analisa usahanya yang buat kan SPPG itu dibangun paling nggak waktunya kan 1-2 bulan ya Pak. Jadi kan harus ada tetap ya namanya bank. Iya. Tapi memang kami memberikan kelonggaran. Ada spelling, nah itu ada spellingnya, ada grace period namanya kalau di bank tuh bayar bunga dulu lah seperti itu. Tapi kalau misal dia nggak ada usaha ya gambling namanya, kami nggak bisa lah. Ini nanti long lastingnya angsurannya seperti apa? Harus ada karena kan di bank tuh harus ada usaha yang dianalisa sebelumnya gitu. Jadi ini yang berkolaborasi dengan kami adalah beliau-beliau yang sudah punya usaha dan sudah berkolaborasi sebelumnya dengan kami. Oh pertama dari track recordnya otomatis like OJK harus wajib. BI checkingnya sih gitu kan. Kerjasama bagus tapi BI checkingnya bermasalah juga repot juga. Ya itu karena reputasi keuangan ya. Rekam jejak termasuk reputasi keuangan. Mbak mimpin seratusan ya, 100 berapa tadi? 113 orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam level generasi ini kan seberapa susah? Karena menurut saya tantangannya justru lebih berat karena kan saya dari internal Bank Wonosobo. Saya dulunya kan memang meniti karir dari nol di Bank Wonosobo masuk 2010 jadi karyawan outsourcing masih? Outsourcing tapi di bagian funding, bagian pencari orang nabung sama deposito itu. Waktu itu saya ditarget, tapi saya bisa mencapai target sebelum yang ditentukan. Lalu akhirnya singkat cerita saya bekerja jadi pegawai tetap. Ya memang meniti dari nol dan teman-teman yang saya pimpin adalah teman-teman saya sendiri kan.
Berarti kan sudah tahu masing-masing Karakternya karakternya ya. beliau si A si B ya luar biasa tantangannya. Cuma kan karena banyak senior saya yang sudah pensiun, sekarang kan senior saya tuh paling tersisanya 10 orang Pak di situ dan selanjutnya kan ada yang di bawah angkatan saya, ada yang Gen Z juga. Ya lebih kepada saya mengedepankan kolaborasi. Jadi kalau dan selanjutnya Gen Z itu senang dengan tantangan. Saya kasih challenge. Jadi kalau ya namanya leader itu kan punya rumus-rumus khusus lah ya. Maksudnya tergantung yang dipimpin tuh seperti apa juga kan nggak bisa Nggak disamaratakan. Iya nggak bisa meratakan. Saya dengan si A harus seperti ini, saya dengan si B harus seperti ini. Ya kadang saya bisa setel kenceng, kadang ya setel kendut. Cuma lebih efektif kalau dikasih challenge. Oh malah gitu ya? Iya. Bukannya sekarang stigmanya Gen Z itu generasi yang lembek. Ya harus dikasih challenge karena kan lembaga bisnis kan kalau nggak ada output yang dihasilkan rugi Pak gitu loh. Target berapa sih misalnya per bulan untuk karyawan? Target tuh kalau marketing kredit tuh per bulan harus cari orang utang 500 juta. Lumayan banyak ya Pak. Tercover ya? Ya ada Harus ya, tercover. paling enggak deviasi 10%. Oh divisinya 10% ya? Oh, deviasi. Cuma kalau memang saya kan berbasis kinerja ya Pak. Semuanya berbasis kinerja. SOTK pun kalau pejabat juga harus berbasis kinerja. Jadi profesional saja. Kalau dia memang bagus, ibaratnya targetnya achieve, ya tetap. Punish and reward itu profesional banget di situ ya? Bukan punishment sih, reward and consequence. Oh reward. Jangan dibilang punishment Pak, kayaknya kok aku menghukum. Itu beda istilah aja. Esensinya sama. Reward and consequence. Kalau kamu itu nggak bisa achieve ya tunjangan kinerjanya KPI-nya jeblok dong gitu. Saya pernah dengar nih bahwa Wonosobo, Bawon ini mengedepankan pada sebuah efisiensi. Ibaratnya begini, sebuah kantor cabang, kalau itu bisa digarap dengan 2 orang, kenapa harus ditambah jadi 5 orang? Bener nggak Pak Kali? Ya betul, karena ya secara hak kan kami sudah berbasis kinerja. Jadi kalau saya kembali ke teman-teman, kita mau padat kerja atau padat karya? Seperti hasil. Padat hasil. Kalau orangnya nggak begitu banyak kan hasilnya yang dibagi gitu lebih efektif. Iya, seperti itu. Kan sedikit, gitu. Cuma kan karena memang di BPR itu tata kelola merupakan sebuah penilaian di dalam OJK, jadi ya memang jabatan atau bagian-bagian tertentu memang harus ada gitulah, semacam kayak yang di bagian kepatuhan, Menris gitu memang APU PPT, yang bidang-bidang khusus memang harus ada. Cuma kalau marketing lebih kepada ya target gitu kan, kalau kamu bisa handle target lebih banyak, kamu konsekuensinya misal pegawai kontrak ya cepat jadi pegawai tetap gitu. Saya mau menggunakan manajemen talenta seperti itu. Karena nanti terpantau ya, biasanya ini udah lama tapi prestasinya juga gak bagus. Kalau dengan anak muda yang bagus, yang mending dipromosikan yang punya potensi lebih ya. Jadi itu basis kinerjanya nggak cuma dari masa jabatan, cuma ya tetap kinerja. Jadi kalau misal pegawai kan ada nih case ya, mungkin nggak tahu kalau di perusahaan lain mungkin sama sih. Ada yang sebelum jadi pegawai tetap kinerjanya, ya kan Pak, ya kan. Begitu diangkat, melehoy, ya kan, melehoy ya. Saya sekarang menggunakan selain itu sama masa jabatan. Jadi masa jangka waktu dia kerja, masa kerja. Kalau masa kerjanya dia nggak bisa mempertahankan nasabah yang kelolaannya dia akan turun grade-nya. Oh gitu. Jadi nggak hanya kalau mungkin di instansi ASN kan ada golongan berdasarkan masa kerja. Kalau kami itu masa kerja tetapi harus plus kinerja gitu. Gitu Pak. Kemarin kan kayaknya Bang Wonosobo barusan meraih penghargaan nih. Ya. Dari majalah Top Business. Top Business. Apa Pak itu Pak penghargaannya? Top Human Capital. Jadi dinilai tentang pengelolaan SDM-nya gitu. Jadi kami itu sudah berinovasi kaitan pengelolaan SDM. Pertama tentang kompetensinya. Kami sudah mendevelop e-learning. Jadi namanya Sikribo. Sikribo itu Sistem Ketentuan dan Informasi Bank Wonosobo. Kan kalau jadi pegawai bank itu poinnya 3 Pak. Harus punya rekam reputasi keuangan yang baik. Lalu yang kedua kompetensi. Lalu yang ketiga integrity.
gimana caranya saya tuh bisa ini loh, tongkat estafet saya bisa saya tuh ya Smooth pengennya nantinya ya. smooth nantinya bisa setelah saya mungkin sudah off dari Bank Wonosobo, teman-teman yang ngelanjutin gitu loh. Jadi sense belongingnya lebih ngena. Makanya saya tuh gimana caranya teman-teman biar bisa kompetensinya tuh unggul. Kadang kan orang tuh nggak belajar ketentuan. Usual gitu loh, bekerja tuh Wes dari hal mengalir. yang terbiasa aja gitu tanpa jadi tuh Mengalir itu aja ya. lah ke apa namanya, saya tuh membuat challenge-nya tuh setiap kali ada ketentuan baru mungkin dari OJK atau internal, saya buat kuis tuh, saya rankingkan seperti itu. Jadi mau nggak mau harus baca. Itu semua ketentuan yang baru maupun dari OJK, internal, eksternal saya rangkum di Sikribo itu. Jadi semua teman-teman punya usernya, jadi bisa akses sewaktu-waktu. Entah itu nanti deskripsi produk, apapun itu tentang Bank Wonosobo tuh semua di situ ada. Semua karyawan wajib Ya, paham. wajib paham dan itu ada challenge-nya untuk mengetahui seperti itu. Jadi learning-nya dianggap oke nih sama top bisnis karena sudah menggunakan digitalisasi. Kalau dulu kan misal ada ketentuan baru di hard file, fotokopi, Print. di print, habis itu nggak tahu, nggak mudeng. Aduh, wis ini boros-boros sih ya. Apalagi perusahaan itu kan pasti dilihat dari ini efisiensinya kan. Ya, lalu kami juga develop BW Access, aplikasi. Sebenarnya aplikasi untuk absen online dulu kan kami berbayar sama pihak ketiga. Cuma sekarang karena kami punya IT yang kompeten, handal, kami create sendiri dan di situ nantinya semua SDM di Bank Wonosobo, baik itu mungkin simpelnya mengajukan cuti ya lewatnya situ. Lalu kepangkatan, golongan, kinerja, KPI semua bisa diakses di By situ. system ya, Daya? By system namanya BW Access gitu. Oh, BW Access. Okay. Jadi kami kemarin tuh lalu kami waktu itu juga ditanya gimana karir di Bank Wonosobo, caranya gimana kayak gitu. Jadi kami dianggap sudah baik ya menurut saya sudah baik dalam hal pengelolaan SDM. Makanya kemarin dapat 2 penghargaan di Bank Wonosobo-nya, dapat bintang 4, saya selaku CEO-nya juga dapat gitu Pak. Oke. Kalau jumlah penghargaan di yang besar-besar itu berapa Mbak Galih? Sudah banyak ya, sudah dari 2017 sudah ada Infobank. Kalau Ya, majalah Infobank itu ya. Ya, Infobank itu berdasarkan kinerja perusahaannya. Jadi kalau asetnya berkembang, NPL-nya bisa turun dari tahun ke tahun, labanya itu kalau Infobank agak susah karena indikatornya kinerja, cuma kita terakhir dapat kemarin 2023. Semoga 2025 ini dapat. Terus top BUMD. Jadi BUMD yang asetnya besar tapi kinerjanya sehat gitu. Berarti kan punya jenengan tuh memang dinilai wis keren. Amin ya Pak. Tadi Bank Wonosobo salah satu penghargaan lagi yang top CEO. Ya. CEO kan, artinya di situ kan top leadernya. Berapa kali Mbak Galih dapat penghargaan? Ya saya baru menjabat masa periode ini, alhamdulillah langsung dapat itu kemarin. Kiat-kiatnya nih, kenapa Mbak Galih? Saya yakin bahwa penghargaan itu bukan tujuan utama, karena lebih penting pada sebuah teamwork, tata kelola organisasinya, tata kelola perusahaannya seperti apa. Piye Mbak kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya ya intinya tuh satu lah sama teman-teman tuh mungkin kan kalau banyak leader yang ada beberapa yang membatasi. Kalau saya lebih cenderung ya merangkul, berkolaborasi. Saya bilang ke teman-teman, siapa yang mau menjaga Bank Wonosobo kalau enggak ke jenengan semuanya. Jadi lebih mengedepankan gimana caranya teman-teman tuh punya sense belonging yang tinggi. Walaupun itu dengan modelnya saya ya Pak Agus ini ya memang karena kalau wanita tuh lebih apa-apa cenderung diomongin gitu kan ya. Karena stylenya kan nggak yang marah gebrak-gebrak gitu ya, memang harus ini sih lebih cenderung tuh rajin mengingatkan. Tata kelolanya sendiri ya saya kaitan karena bank itu resisten dengan namanya keuangan ya, integritinya harus dijaga. Saya juga sudah menanggulangi dengan WBS, whistleblowing sistemnya. Saya sudah meluncurkan itu supaya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau penerima atau misal ya namanya orang pegang uang ya, kan harus jujur tahan ya godaan Pak. juga di situ itu kan. Juga saya sudah ada kanal untuk melaporkan setiap misal ada karyawan kami yang dalam tanda kutip curang seperti itu juga iya, untuk
penanggulangan fraud gitu Pak. Lalu manajemen talenta. Jadi kami setiap bulan pasti ada evaluasi. Lalu saya buat setiap bulan itu ada marketing yang achievement-nya itu baik, saya kasih reward. Kayak employee of the month gitu. Ya, employee of the month, employee of the year juga ada. Nanti juga ada kantor kas saya lombakan juga. Jadi setiap 1 tahun sekali, setiap awal tahun saya merekap semua kinerja mereka berdasarkan bidangnya masing-masing. Saya kasih reward lah seperti itu. Jadi lebih cenderung ke tata kelolanya tuh mengedepankan persaingan prestasi, mendapat prestasi tapi yang sehat lah ya berdasarkan kinerja. Kalau bank kan ukurannya gampang ya, angka. Betul, iya. Angkanya memenuhi atau bahkan tapi lebih juga gitu harus kan. punya SDM-nya sendiri, integritasnya juga harus oke gitu. Nah, menjaga integritas itu sangat penting kan. Ketika lembaga keuangan, ketika integritasnya sudah diragukan, aduh repot banget gitu kan. Mbak, bagaimana menjaga itu baik secara korporat maupun secara person to person? Ini kan OJK sendiri sangat-sangat concern ke situ karena kan banyak banget kasus perbankan yang kukut karena fraud ya. Jadi di tahun 2024 itu menerbitkan namanya ketentuan tentang strategi pengendalian anti fraud itu. Jadi memang ada pelaporannya di OJK. Jadi kalau fraudnya itu tidak begitu signifikan juga bisa dilaporkan 6 bulan sekali itu kan ya Pak, ada itunya. Dan itu kalau sudah ada teman yang misalnya ya Nyon Sewu ada kena fraud itu bisa dilaporkan ke situ dan itu di blacklist loh Pak. Oh ya. Bisa di blacklist, nggak bisa kerja di perbankan manapun. Dan saya sampaikan ke teman-teman. Konsekuensinya tadi konsekuensinya teman-teman. Ada konsekuensi ketika kalian melakukan ini kayak gini gitu saya, kan. karena memang ada kewajiban harus disosialisasikan. Dan saya sangat fokus ke situ. Setiap kali saya melakukan briefing ataupun pendidikan, saya pasti sampaikan hal itu, bukan saya nakutin karena semua itu ada konsekuensinya. Di saat kamu nggak baik, konsekuensinya ini kan artinya membunuh rezeki dia sendiri kan. Ketika dia nggak bisa kerja di lembaga OJK keuangan. mendukung itu, dilaporkan, bisa dilaporkan, harus dilaporkan. Apalagi kalau yang itu fraudnya sampai 1M ke atas itu langsung dilaporkan ke OJK. Ya konsekuensinya kan dia pasti akan tahu kan gitu kan. Nah, sekarang sense of belonging itu kan betul-betul dituntut ya. Bagaimana memiliki perusahaan itu sebagai bagian dari kehidupan dia. Tapi kan juga nggak lepas dari kapasitas Mbak. Ya, nah bagaimana sebenarnya pola-pola yang diterapkan Bank Wonosobo ini untuk meningkatkan kapasitas dari masing-masing employee-nya? Jadi itu kan kalau SDM tuh ada dibagi 3 golongan ya kalau menurut saya. Ada yang dia kompetensinya oke, terus kinerjanya oke, ya kan? Dia mau berkembang ada. Tapi ada yang kompetensinya oke, dia follower. Bukan tema leader itu. Ya, ada yang ketiga ini yang parah ya Pak. Udah nggak kompeten. Nggak mau ngikut. Pasti ada itu pasti. Ya kayak gitu nggak di-kick aja Mbak? Nggak di-kick aja? Ya kalau kita kan ada peraturan perusahaan kan. Kalau ya ada sih tapi minor lah Pak. Kalau udah yang kebangetan banget kayak gitu ya pasti di-kick. Kalau salah gitu. administrasi boleh dimaafkan. Ya, ya kan? kalau sudah yang kebangetan banget. Karena kita kan indikatornya kalau yang pegawai tetap kan ada KPI. KPI sudah di bawah 60. 6 bulan pertama nanti teguran lisan, terus nanti 9 bulan ada SP1, SP2 nanti bisa keluar. Cuma kan kita nggak mungkin lah saklek seperti itu, pasti ada atasan pasti akan membantu lah gimana dia menaikkan KPI-nya berdasarkan kinerjanya gitu Pak. Tapi jarang ya? Ada sempet tapi akhirnya saya evaluasi, saya gembleng. Bisa ternyata. Bisa. Oh gitu. Lah terus Mbak atasan jenengan, orang-orang yang di atas usianya usia ya, itu kan generasi yang berbeda. Ada gap generation nggak di manajemen? Ya ada. Ada Pak. Ya itu yang beliau sebelumnya, tapi cuma saya sangat menghormati beliau karena senior saya. Cuma ya karena di Bank Wonosobo sudah ada KPI ya saya enak aja Pak, ini sudah ada KPI seperti ini konsekuensi. Karena kan KPI di Bank Wonosobo itu kan dulunya dibuat oleh internal, diajukan oleh internal. Jadi mereka kan sudah tahu, sudah paham. Beda kalau misal kita tuh KPI-nya dari belilah seperti itu kan.
Karena kan mereka nyusun sendiri, kita nyusun sendiri ya kan udah tahu tuh kita kan nyusun indikator-indikator KPI seperti ini. Jadi mau itu senior, junior ya sudah tahu konsekuensinya ada KPI itu. Jadi saya tidak perlu. Cuma bahasanya pasti beda lah Pak kalau sama yang Ya, senior, senior cara ya. komunikasinya pasti beda lah dengan Yang dengan yang bawahnya itu junior dia junior gitu. itu. Bapak gitu dipanggilnya pelan-pelan pasti. Ya karena bagaimanapun juga dengan usia senioritas yang sudah ya di atas jenengan kan, ketika jenengan Iya, baru mulai gapnya. dia sudah punya jabatan, tapi bagaimanapun juga sekarang otoritas itu kan ada di jenengan. Iya. Itu kan. Lah sekarang seorang Galih Pambajeng itu sibuk banget. Angel pol waktu itu kan. Bagaimana untuk membagi waktu? Pertama kan saya itu di bawah Wonosobo posisinya tuh ini dirjen, direktur ijen. Jadi memang Memang nggak ada yang di bawahnya? lagi Dirut. proses gitu. proses Sebentar. UKK. Strukturnya gimana sih? Strukturnya tuh Dirut. lalu harusnya ada direktur YMFK yang membawakan fungsi kepatuan, lalu direktur operasional. Itu kosong semua. Kosong semua Pak. Kosong personalnya atau secara struktural belum ada? Kosong personalnya. Kosong personal. Strukturalnya sudah ditetapkan seperti itu, lagi proses, sudah tes sih, lagi tes di OJK nunggu pengumuman. Lah posisi dengan satu dengan kuantiti usaha yang aset lumayan, menurut saya lumayan besar lah Pak untuk skupnya BPR ya Pak. Sudah 600 miliar. Itu yang memang cara membagi waktunya luar biasa. Karena kan saya seposisi dirut kan posisi bisnis, tapi direktur yang membawakan fungsi kepatuhan tidak ada. Itu yang membawakan fungsi kepatuhan yang caranya ngerem lah ya harusnya. Lah saya tuh padahal orang bisnis kan harusnya gaspol, Ya. remblong. Nah, tapi gimana caranya saya tuh gaspol, rem. Jadi maksudnya tuh jangan sampai saya tuh di saat saya satu orang, saya tuh super user segalanya. Palu gada ya. Tapi kenyataannya juga membagi waktunya luar biasa memang Pak. Apalagi saya kan punya 2 anak yang masih sebenarnya butuh perhatian luar biasa buat saya gitu loh. Jadi ya memang saya juga sedang ambil kuliah lagi gitu kan, gimana caranya membagi. Kadang di satu waktu saya bisa keluar Pak, lah kan memang harus urusannya kan dirut tuh kompleks ya Pak. Urusannya luar biasa. Jejaringnya itu harus beda. Bahkan gitu kan. pun karena saya lahir dari marketing, nasabah kan yang pengen dikunjungi saya juga banyak Pak. Jadi itu Berarti mindset nasabahnya itu Mbak Galih masih sebagai marketing ya, bukan sebagai dirut ya. soalnya kan kadang kalau nasabah di BPR kan memang personality Iya, banget. itu personal Pak. banget, gitu kan. Karena Trustnya di situ. Nggak kayak bank umum kan sudah ada layanan digital yang canggih banget ya, ibaratnya kan nggak tahu direksinya siapa gitu kan. Kalau memang Kalau ini masih kan- personal branding banget nih. Ini kan deket banget hubungannya kan. Nah, gitu. Jadi membagi waktunya ya, pokoknya saya bangun tidur itu diusahakan saya bisa menyiapkan sarapan buat anak saya, suami saya gitu. Tadi malam sudah harus Prepare. mengolah menu. Aku mau masak apa? Ini sudah saya siapkan. Biasanya ada stok di kulkas tuh seadanya ya saya sebisanya karena pesannya ibu saya dulu sama kakek saya. Pokoknya jangan, kalau kamu wanita karir jangan meninggalkan kodratmu sebagai seorang ibu dan istri gitu. Walaupun ya kadang kalau capek banget ya, suami saya udah kerja saya belum bangun, misalnya kan jauh ya kerjanya ya Pak. Cuma saya sebisa mungkin menyediakan itu, at least kalau nggak setiap hari pasti ada keperasaan berdosa soalnya Pak kalau saya nggak bisa nyediain itu. Terus lalu nanti bagi waktunya ya, karena saya ini single di kantor, saya menerapkan, kalau dulu kan apel harus dengan direksi gitu, saya sekarang gimana Disposisi ke ini Bang disposisi. ya. Karena itu merupakan, menurut saya kalau teman-teman bisa mimpin apel juga, apa yang disampaikan bisa bervariatif, kan mengasah leadership juga. Betul. Mereka. Jadi staf pun juga saya bikin kesempatan untuk ke situ. Jadi tidak semata-mata harus saya terus gitu kan. Lalu kalau udah di kantor kan otomatis saya harus nangani yang operasional, kegiatan bisnis gitu ya, harus pintar-pintar bagi waktu. Nanti pulang masih harus kuliah seperti itu. Tapi saya menikmati itu Pak. Karena itu peran yang menurut saya itu
jadi ibu tapi jadi wanita pekerja, menurut saya itu luar biasa Pak, dan itu nggak semuanya kan Iya. orang bisa seperti itu kan. Jadi saya ada manfaatnya di kantor, ada perannya di rumah juga, saya sebisa mungkin tidak saya tinggalkan walaupun ya mungkin masih ada miss-miss gitu lah. Ada nggak perasaan berdosa ketika mungkin terlalu sibuk dan anak-anak Ya ada terabaikan Pak, gitu? pasti, apalagi anak saya yang kecil kan masih umur 4 tahun tuh. Itu masih bukan Ya, banget itu kan. masih banget. Cuma kadang memang saya kegiatan yang luar kota yang tidak sekiranya penting sekali saya tidak akan DL. Cuma kan karena ini sudah mau akhir tahun seperti itu pasti kan ada Sering saja keluar ya? deadline gitu Pak gitu. Yang paling ini kan survei kredit. Saya kan plafon besar kan pasti saya nggak mau kalau saya nggak survei. Saya Plafon besar itu minimal berapa? kalau yang saya harus survei saya 500 ke atas. Oh, nah Mbak, di RUT itu kan lebih ke polisi harusnya, Ya, ya kan? Sementara tadi dikatakan bahwa saya masih teknis, ke ya, teknis Pak. juga kayak gitu. Split personality nggak? Kapan aku harus bertindak sebagai pemegang kebijakan, policy maker? Kapan aku jadi ini teknis gitu loh? Ya, pada saat ya soalnya akhirnya kan ini ya Pak, karena satu tunggal jadi kan dan saya lahir dari internal. Dan kan Jadi biasanya sudah kan ya sudah kebiasaan ya. jadinya kan tahu teknis Iya. ya Pak. Jangan sampai saya tuh ngeluarkan kebijakan cuma bocor di sisi ini karena saya tahu teknis. Jadi tuh pada saat saya mengeluarkan kebijakan yaitu pada saat saya di depan pejabat struktural ya ini harus diamankan oleh teman-teman pejabatnya dong gitu. Jangan sampai saya punya kebijakan seperti ini untuk Bank Wonosobo teman-teman nggak support ke situ gitu loh Pak. Ada untungnya juga ini ya ketika jenengan lahir dari internal, menapak karir demi karir di situ ya. Ada untungnya karena ya sudah tahu teknis. Tapi ada ganjalan psikologis juga dong Mbak. Ya pasti Ya, itu. misalnya gini, teman-teman yang selevel konco dewi, nah Ya kayak itu gitu kan. apalagi kalau kaitan dengan kebijakan numeranasi tuh Pak, kebijakan salary pasti kan. Karena kan kalau intinya kalau Pemda kan pokoknya harus laba ya kan. Di RUT kan harus bisa caranya bisnis long lasting, hasilnya naik terus kan. Kalau namanya pemegang saham kan nggak mau tahu kan. Pokoknya badi piro. Badine kudu semono. Lah pada saat saya mereview tentang tunjangan kinerja ini yang kadang berbenturan dengan teman-teman gitu kan. Bagaimana caranya saya memahamkan mereka bahwa satu SDM bisa produktif gitu loh. Ya itu yang kadang tuh strength-nya di situ Pak Agus. Nah, jenengan tadi nyinggung masalah tukin, seberapa sejahtera sih karyawan dari Bawon. Nah, komponen-komponennya kayaknya keren-keren nih. Komponennya keren. Dan menurut saya ya sudah lumayan lah Pak untuk menghidupi keluarga. Salary terendah berapa Mbak di Bawon? Salary terendah kalau untuk pegawai tetap 5 juta. Wis, saya aja di lintas topik belum ada ya Mas. Cuma basisnya kinerja Pak, karena kan gini langsung di lembaga keuangan kan bagaimana kalau yang kredit bagaimana caranya dapat kredit yang sehat. Lah kan Enggak dapatnya- sekedar dapat nasabah gitu ya, tapi harus Ya, ada enggak lah, syarat dan dia ketentuan berlaku iya, itu kan. maintennya saya kan indikatornya banyak Pak. Kalau untuk jadi tukin lumayan separuhnya sih memang ada. Ya kalau untuk pegawai tetap tuh pegawai tetap 1,5. Pegawai tetap awal lah ya Pak, itu 1,5 lah sekitar itu tukinnya kalau dia bisa 100%. Kan indikator KPI itu bisa maksimal 150 kalau dia bisa lebih kan tukinnya bisa lebih dari itu kan Pak. Lalu juga ada reward yang lain, reward piknik seperti itu. Cuma kan memang kemarin pasca Covid tuh memang kita tuh jarang Keluar ya. kemudian akhirnya ya terus ada tantangan luar biasa ekonomi seperti ini kan yang masih bertahan adalah tukin, evaluasi di tukin itu karena ya sebaik-baik motivasi ya ada di cuan, ya nggak Pak? Betul. Kita kerja nemen, ketika suanya besar itu banget. Itu kan capek kayak apa ya. Iya, Mau kuliah sehari tiap akhir pekan nggak masalah ketika itu ada kompensasi yang lebih. Lah Mbak, kalau syarat untuk jadi karyawan Bank Wonosobo apa sih? Sekarang SMA masih berlaku nggak? Enggak Pak. S1 ya? D3 lah. Oh D3 ya? Bisa Pak. Syaratnya itu tapi pihak
Pertama tuh ini outsourcing dulu memang kami. Oh, dari outsourcing karena di rootnya dulu juga outsourcing. Iya, biar bisa merasakan. Oh, enggak maksudnya. Ini kayaknya ospek gitu. Enggak gitu juga karena memang ya soalnya kan kadang kalau kita mengenal karyawan awal kan belum bisa KYI-nya belum bisa baik ya, Pak. Namanya orang wawancara kan pertama pasti yang ditonjolkan yang baik-baik. Kita juga kalau misal mau gabung di Bank Wonosobo, Slik OJK, BI checking itu yang harus baik, Pak. Kalau punya track record Slik OJK buruk, kami nggak bisa terima. Oh, gitu ya. Jadi kemarin beberapa ada yang terkena pinjol, nggak macet gitu, ya kami nggak bisa terima gitu, nggak bisa rekrut mereka. Awal mula itu kami rekam jejak melalui Slik OJK, lalu selanjutnya rekam jejak ke lingkungan sekitar keluarga karena ya jadi pegawai bank kan berat, Pak. Yang Betul. dipegang uang Ya, amanah. godaannya di situ. Karena itu ada resiko reputasi. Di saat satu pegawai itu berulah, yang kena tuh Ya. corporate-nya gitu loh. Kan kita jual trust soalnya ya, Pak. Kalau orangnya aja Slik OJK-nya enggak oke, lah gimana orang mau percaya gitu kan, seperti itu. Lalu yang jelas ya IPK-nya minimal 3 lah, Pak, ya kan. IPK 3 sekarang gampang nyapol. Sekarang produk COVID ya, Pak. Iya, kalau dulu ya ketika saya Kuliah itu yang cum laude itu minoritas. Nah, kemarin ketika saya menghadiri anak saya wisuda, yang semua. yang tidak cum laude itu justru jadi minoritas. Jadi cum laude bukan sebuah kebanggaan, sekarang jadi sebuah keharusan. Itu kan. Lah, Mbak, tadi kan banyak banget Mbak kali men-challenge karyawan. Sekarang apa yang di-challenge Mbak Kali sendiri untuk capaian personal? Saya kan sekarang jadi dirut kan baru berapa ya, Pak? Juni, Juli, Agustus, Ini masa jabatan pertama ya? pertama. Sebelumnya saya direktur. Oh iya deh, dulu belum dirut ya? Ya, saya sampai dengan 2030 di Bank Wonosobo. Ya namanya jabatan kan nggak long lasting ya, Pak. Semua Ada batasnya. masa ada orangnya, semua Orang ada masanya. Jadi challenge ke pribadi saya gimana caranya saya tuh sebenarnya sih orang bank tuh nggak boleh punya side job. Nggak boleh tuh, Pak, nggak boleh punya side job. Harus fokus di situ. Cuma berkembangnya zaman kan, kalau menurut opini saya pribadi ya, Pak, kalau kita bisa menjaga integriti dan tidak melibatkan dengan nasabah gitu kan is okay, nggak masalah. Karena kalau ketergantungan di satu hal karena jabatan nggak long last, ya saya ini sambil ada side job, Pak. Jadi saya punya usaha kecil-kecilan namanya Justipin Mama Galih. Jadi itu menyediakan barang-barang sale, produk-produk yang itu branded. Tapi saya bisa dapat murah, dan itu memang di Wonosobo sangat membutuhkan itu. Saya kalau misal mau lebaran atau mau Natal, hampers buka itu. Oh gitu ya? Juga. Jangan-jangan hasilnya lebih besar daripada gaji dirut. Ya. Kalau sekarang memang waktunya sangat-sangat itu, Pak. Saya tuh kadang kalau dulu karena saya belum jadi direksi, memang waktunya memang bisa longgar buat upload. Saya kan sarana jualannya di WA, di sosmed aja, sama inilah memanfaatkan jejaring saya ya, Pak. Karena saya sudah lama di marketing itu kan, temannya banyak. Cuma ya akhirnya ya ini ya tetap, tapi ada customer yang loyal ke saya juga banyak. Terus pengennya juga ini masih melanjutkan S2 ya, pengennya ke profesional, Pak. Entah itu nanti mungkin jadi dosen ataukah masih nih setelah nanti jadi dirut. Sebenarnya kan boleh kembali ke Bank Wonosobo lagi, boleh. Oh iya, tapi kan kalau kembali ke posisi awal kan nggak mungkin toh. Nggak mungkin. Pasti kan sudah terisi orang yang tetap mengeksplor kemampuan diri, Pak Kali. Iya, tetap eksplor di situ. Saya lagi ambil S2, terus saya banyak banget ini kalau ada, kemarin saya sempat ikut seminar juga online, Pak, yang itu diisi oleh orang-orang yang menurut saya tokoh-tokoh yang karena untuk upgrade, karena ternyata ya, Pak, di posisi top leader itu harus mengembangkan
terus Iya, cari keilmuan. potensinya itu ya, harus dikembangkan terus kan. Misal SDM kayak gini tuh harus gimana, misal SDM kayak gini harus gimana. Terus oh iya, cara mengembangkan bisnisnya Bang Wonosobo itu seperti apa kayak gitu, harus terus belajar ternyata ya Pak. Kalau kondisi sekarang Bang Wonosobo seperti ini sudah seperti ekspektasi Mbak Galih belum? Belum. Belum. Nah, ekspektasi yang pengen dicapai itu seperti apa? Bang Wonosobo yang di level mana gitu loh. Ya Bang Wonosobo harus bisa paling enggak merajai jadi lokal champion. Itu belum benar-benar hanya baru tulisan, belum ke realitanya belum. Target berapa lama itu bisa diwujudkan dalam realita? Ya kalau masa kepemimpinan saya 2030 harus sebelum itu sudah harus tercapai dan saya punya ini Pak, punya mimpi bisa buka cabang di luar kota di Purworejo mungkin. Karena ada beberapa lembaga keuangan itu yang sudah memiliki cabang-cabang di luar Wonosobo kan? Iya, karena kalau di Wonosobo kan LDR tuh tinggi. LDR tuh perbandingan antara kredit dan penabung. Jadi banyak orang kredit kalau di sini tuh Pak. Iya. Padahal harusnya ya imbang. LDR tuh ya harusnya ya imbang lah ya Pak. Tapi kalau mengembangkan sayap di kabupaten lain yang notabene LDR-nya lebih kecil, jadi kan bisa menopang gitu loh Pak, seperti itu. Oh gitu. Nah Mbak, sampai di titik ini, ya Mbak Galih dicapai ini nggak setiap perempuan tuh bisa mencapai posisi seperti Mbak Galih. Siapa yang paling berperan dalam proses ini? Siapa yang yang paling berperan ya sebenarnya orang tua lah tetap ya Pak. Terus dukungan dari suami. Cuma kan karena saya sudah nggak ada ibu ya bapak dan suami Pak yang mendukung saya dan anak-anak saya. Tapi saya lebih ini gimana caranya tuh saya survive seperti ini ya karena pengen bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya ke depan gitu Pak. Sekarang 2 anak ya Mbak? Oh, masih muda juga. Enggak lah Pak, saya udah mau 40 tahun. Live bikin at 40, berarti sekarang belum bikin nih. lagi pra. Gak, Pak. Mbak, saya melihat nih, Mbak Galih itu kan sering banget nih posting. Oh iya. Ada, aduh kadang-kadang menu nih gitu loh Mas Amir, MBG itu. MBG itu bukannya ini makanan bergizi gratis. Masakan Bu Galih gitu. Emang seneng masak ya? Saya tuh ya itu karena suami saya sih Pak sebenarnya beliau kan seneng banget dimasakin. Maksudnya pengennya tuh saya yang masak istri ya? gitu ya. Pengennya saya yang masak walaupun tuh rasanya nggak genah tetap pengennya saya yang masak. Yeah. Jadi tuh saya seneng ke situ karena biar bisa memotivasi ibu-ibu yang lain working mom bahwasanya bisa kok kita tuh bisa kok kayak gini bisa menyelakan waktu sedikit buat keluarga gitu nggak ketang dengan masak oseng-oseng Pak gitu kan menunya sederhana aja sih hanya berputar-putar itu cuma ada kepuasan tersendiri kalau saya bisa memposting itu karena ternyata orang wanita bekerja juga bisa ya? Gitu. meladeni keluarga kayak gitu. Kalau menu apa paling seneng Mbak? Kalau Sop. menu, sop. Saya sukanya pecel. Ini ada pecel pincuk Jawa Timur yang di Pakulinan itu kan, wah, pokoknya gincap ya, Pak. lebih sehat sarapannya. Sebenarnya lebih gitu kan. Ini juga sering jajan sih. Saya juga suka ini Pak, suka banget. Kalau misal saya survei ya ke sebuah nasabah, saya biasa kan langsung upload tuh Pak. Karena saya tuh punya gini loh Pak, punya tujuan gimana saya tuh bisa manfaat buat orang lain, nggak melulu tentang cuan. Pak maksud saya. Jadi saya kan sudah banyak phonebook saya sudah banyak, yang view WA saya tuh banyak setiap harinya, mungkin 400 sampai viewer lah ya setiap hari. Terus iki nggo market dadi kuwi. Ya, gimana saya tuh dengan adanya saya berhubungan dengan mereka, nggak hanya melulu urusan bisnis di Bang Wonosobo, cuma gimana saya bisa menyebarkan usaha mereka, branding mereka seperti itu. Jadi saya emang suka upload Pak. Uploadnya itu ya kaitan dengan mempromosikan siapapun yang berrelasi dengan saya karena jiwa saya itu marketingnya banget lah pokoknya. Pokoknya apapun jadi duit lah. Ya pokoknya saya piye caranya bantu gitu loh dengan saya nggak disuruh loh Pak dan Ibu. Itu kan lebih ke empati, lebih ke ke jejaring kita. Iya benar. Jadi tuh saya pengennya tuh ya
mereka tuh dengan berteman dengan saya Ada benefit. benefitnya Ya, gitu betul. loh, dan bisa mengenang saya di suatu ketika ini namanya orang kan nggak Usahanya tahu meningkat. Gara-gara pernah dibantu Mbak Kali ya gitu kan. kayak gitu Pak, lebih Oh, kepada gitu. itu. Mbak, kalau working mom tadi sempat singgung, saya jadi ingat working mom itu sekarang kan jadi tren dan seringkali banget bahwa ketika perempuan itu bekerja perhatian keluarga jadi agak terabaikan. Kalau menurut Mbak Kali seperti apa? Kalau saya tuh caranya biar tidak ya pasti ada yang miss lah Pak, pasti ada yang dikorbankan tetap. Jadi ya saya lebih Bukan kepada dikorbankan, diprioritaskan gitu. iya, iya, Kalau Pak, ya, dikorbankan kesannya kok piye? Iya, iya, Ngono. iya, kayak tadi punishment saiki gantian satu kita tahu. harus ada yang diprioritaskan memang. Cuma memang gini sih Pak, dulu waktu itu kan kalau saya sudah di rumah ya HP tetap karena Oh pekerjaan iya, HP harus hidup. karena pekerjaan di rumah kan 24 jam kan. Bahkan mimpi pun kadang mimpi nasabah masih Pak saya. Target gini. Saking menjiwainya ya kan Pak. Enggak mimpi suami ya? enggak. Oh, suami di Suaminya samping kok. dekatnya. Saya tetap ini kalau sama anak, kan anak saya ada yang sudah kelas SMP kelas 1 tuh. Pasti tak tanya gimana pelajarannya, tetap harus ada ruang untuk berkomunikasi, terus ada Family waktu time ya. untuk bareng walaupun itu sedikit banget gitu, Pak. Nah, jadi kan sebetulnya working mom itu bukan sebuah alasan ketika harus memberikan porsi sedikit untuk keluarga ya. Iya. Karena kodrat perempuan kan ya kita nggak bicara bahwa kodrat perempuan harus di rumah, kita memiliki hak yang sama gitu sudah kan. beralih Pak zamannya. Oh iya, sudah bergeser. Soalnya itu menyangkut ketahanan pangan Keluarga. dan ketahanan ekonomi, ya kan? Sekarang itu bukan saatnya laki-laki menjadi tulang punggung semata, tapi juga tulang tulung. Saya, oh ya Pak, tadi saya belum cerita karena kenapa saya tuh sudah terbiasa. Kenapa mungkin Allah mentakdirkan saya di usia sekarang sudah jadi dirut gitu ya. Mungkin saya flashback ya Pak, flashback dulu waktu awal saya kuliah. Ya memang saya pertama suka organisasi ya Pak. Suka organisasi dari SMP, dari SMA, masuk OSIS, pramuka, ekskul dan sebagainya. Saya seneng kalau lomba-lomba tuh seneng. Terus waktu kuliah saya tuh ambil part time Pak, kerja sampingan di McDonald. Saya mau ngomong di McD ya. Biasanya kan gitu template mahasiswa. Di McD. Tapi kan di McD itu saya diajari walaupun sekarang dalam tanda kutip produk yang saya nggak nganunya itunya ya. Cuma dia itu diajarin cara bersihin toilet loh Pak. Ya. Cara bersihin lantai yang bener loh Pak. Cara di dapur itu gimana caranya biar masak cepet, dapurnya tetap bersih. Di kasir itu yang ngelayanin orang itu ada timernya Pak. Jangan sampai kelewat dari timer. Dan di situ saya benar-benar bekerja yang menurut saya tuh saya dapat pengalaman luar biasa. Karena ngosoki kamar mandi Pak sama toilet. Duduk kamar mandi ini dewi. Iya. Duduk kamar mandi ini dewi. Nah gitu cara bersihin. Makanya kalau saya di kantor tuh bersihin lantai mosok maksudnya kan harusnya kayak gini. Sampai saya tuh diajari kayak gitu, pegang sapu yang benar, pegang lapel yang benar Pak. Luar biasa itu. Kalau orang swasta memang luar biasa. Ya harus gitu belajar dari nol. Ternyata hasilnya juga dari nol saya. Ketika dulu hanya sebagai part time di sebuah perusahaan bisa ngambil ilmu itu yang pada itu diterapkan di Bawon sekarang ini kan. Iya, gitu. iya. Mbak, kayaknya waktunya udah lebih gitu kan. 1 jam lebih. Tapi gini, closing ini apa yang disampaikan ke teman-teman yang di luar sana? Saya ingin menyampaikan kaitannya dengan Bank Wonosobo, nggak akan rugi kalau nabung atau pinjam di Bank Wonosobo, karena otomatis dengan akses produk kami juga ikut serta membangun Kabupaten Wonosobo. Itu hal yang lain yang didapat selain value-value yang sudah jelas didapat. Lalu yang selanjutnya saya selalu berpedoman bersemangatlah karena hanya itu yang kita punya. Jadi apapun profesi semuanya itu kalau kita punya semangat, ingin maju, ingin berkembang, pasti Allah mudahkan. Gitu aja sih, dan lakukan yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Kali. Waktunya ya kita udah ngobrol 1 jam lebih. Tadi kan bilang ojo kesuwen ya, enggak, ternyata juga waktunya lebih gitu kan. Ini hostnya seneng ngomong, narasumber ya seneng ngomong.
Tapi bagaimanapun juga kita banyak kok pencerahan-pencerahan bagaimana sih Bang Wonosobo ini di era kepemimpinannya Mbak Galih kan. Selama ini kan kita melihat kalau bosnya perempuan itu kayak gitu. Karena saya juga punya rezim perempuan kan. Tapi ternyata ya beda. Jadi demikian ya teman-teman sekalian bahwa kata kuncinya ayo kalau misalnya ingin memanfaatkan lembaga keuangan ya ke Bang Wonosobo. Karena benefitnya hasilnya kembali ke Wonosobo kan. Keluar daerah. Makanya ini Bang Wonosobo kan. Iya. Spill alamatnya. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 160 Wonosobo. Medsos kami yang aktif dan sangat informatif. IG-nya Bang Wonosobo. Kecil semua gandeng. Nah, TikTok? TikToknya juga Bang Wonosobo sama Follower namanya. berapa? Followernya TikToknya masih kalau IG-nya udah ribuan sih banyak. TikToknya belum banyak sih. Banyak kan aku. Iya, emang orang rajin soalnya sama website kami di www.bangwonosobo. Oke ya teman-teman sekalian, demikian bincang-bincang kita dan ada tadi satu kata kunci yang bisa menjadi closing bahwa tetaplah komit, tetaplah semangat apapun yang sedang kita jalani karena apa? Hanya dengan semangat, hanya dengan komitmen yang kita lakukan secara terus-menerus, hasil itu akan mengikuti. Mbak Galih jadi direktur utama itu bukan ujuk-ujuk langsung, tapi juga berawal dari outsourcing. Jadi kalau kalian yang sekarang di level bawah, jangan pernah menyerah karena kita tidak pernah tahu hari esok itu seperti apa. Betul sekali. Itu hari ini saya host Lintas Topik, siapa tahu nanti saya jadi hostnya yang lain. Host TV Ban. Oke, demikian terima kasih dan saya Ida Agus pamit. Assalamualaikum. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.